Halo Happy Investor sekalian dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama NH Korindo Sekuritas di acara IPO Summary ya, di mana kita akan membahas pada kesempatan ini salah satu emiten yang akan, atau calon emiten tepatnya yang akan segera melantai di bursa, yaitu PT Sepeda Bersama Indonesia, atau nanti akan menggunakan kode emiten BIKE, baik dibacanya. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung lihat aja detail emitennya. Oke, untuk backgroundnya, perseroan ini didirikan di Tangerang ya tahun 2017, bergerak di bisnis perdagangan besar sepeda. Nah, yang menarik, perseroan ini merupakan pemegang merek dan distributor sepeda dengan merek seperti Genio Bike, United Bike, dan Avan, serta mendistribusikan lebih dari 100 tipe sepeda atau lebih 300 varian setiap tahun melalui jaringan 319 toko di seluruh Indonesia. Oke, untuk saat ini perseroan memiliki produk utama yaitu sepeda, di mana sasarannya pasarnya adalah individual dan keluarga, dari remaja hingga orang tua. Oke, ini kalau untuk mau aktivitas bisnis yang secara legalitasnya ya, yang lebih detail ya, tentu masih berkisar perdagangan besar alat olahraga, dalam hal ini tentu saja sepeda. Oke, sekarang kita coba lihat untuk struktur IPO-nya ya. Jadi dalam kesempatan ini perseroan akan berencana melepas 334.000 lembar. Ini setara dengan 25% dari modal ditempatkan dan di store penuh setelah IPO. Nilai nominalnya 25 per lembar, dan harga penawarannya hingga kita rekam acara ini adalah masih dalam rentang 160 sampai 170 per lembar, sehingga nanti nilai IPO yang terhimpun maksimum adalah 54 miliar, 54 miliar 966 juta rupiah. Lalu untuk menjamin emisinya adalah PT Trimegah Sekuritas Indonesia. Oke, dalam kesempatan ini juga akan diterbitkan waran ya seri 1 sebesar 161.667.000, sehingga rasio warannya adalah 2 saham baru akan mendapatkan 1 waran seri 1. Untuk harga exercise-nya akan berkisar di antara 400 sampai 500 rupiah per lembar, dan akan untuk masa pelaksanakannya 6 bulan setelah tanggal pencatatan, dengan masa berlaku antara 21 September 2022 sampai 21 Maret 2024. Oke, untuk jadwal IPO-nya yang perlu diperhatikan adalah untuk perkiraan tanggal efektif adalah di tanggal 10 Maret 2022, sedangkan masa penawaran umumnya ditargetkan 14 sampai 17 Maret 2022. Lalu tanggal pencatatan saham di BEI-nya dijadwalkan tanggal 21 Maret 2022. Nah, untuk rencana penggunaan dananya, ini 100% akan digunakan sebagai modal kerja ya, yaitu tentu saja untuk pembelian persediaan barang utamanya. Ini cukup menarik karena biasanya tidak ada dana yang digunakan misalkan untuk bayar hutang atau membeli aset, nggak ada, ini untuk modal kerja. Jadi 100% akan digunakan untuk meningkatkan bisnisnya ya. Oke, untuk keunggulan kompetitifnya tentu tadi adalah merupakan pemegang merek Genio ya, serta distributor merek United dan Avan. Serta perusahaan ini juga memiliki jaringan dealer yang luas dan tersebar di hampir semua provinsi di Indonesia. Oke, untuk strategi bisnisnya mungkin ini berkaitan juga ya dengan penggunaan IPO tadi, yaitu penambahan jumlah dealer seluruh Indonesia, lalu melakukan aktivitas marketing, serta menawarkan ragam produk dan harga yang luas, bersaing dan didukung oleh layanan terpadu dari tim profesional. Itu beberapa ya, 3 di antara bisnis strategi utamanya. Nah, kalau untuk faktor resikonya yang utama adalah sesuai dari prospektus, yaitu ketergantungan pada pemasok atau supplier, karena sekali lagi perseroan ini juga bertindak sebagai distributor ya, jadi sangat bergantung dengan ketersediaan barang dari pemasok atau supplier. Oke, kemudian kita akan coba lihat
untuk posisi laporan keuangannya ya, ini sebenarnya terlihat dari kalau hutang berbanding ekuitasnya ada sekitar 1,5 kali ya, 151%. Tapi ini terindikasi untuk hutangnya walaupun terlihat seolah-olah cukup besar ya, 75 miliar, tapi ini sebagian besar adalah hutang afiliasi atau hutang usaha ya, sehingga bukan merupakan hutang yang berbunga gitu loh. Ini terlihat juga dari rasio DSCR-nya hanya sekitar 27%. Jadi meskipun terlihat tinggi, tapi hanya sedikit yang merupakan hutang berbunga. Oke, lalu untuk laporan laba ruginya ya, ini yang cukup menarik. Baru berdiri di tahun 2017 sehingga di 2018 dan 2019 sebenarnya masih terlihat kecil, tapi ini melonjak sekali penjualannya di 2020 ya, mencapai 93 miliar. Ini tentu berkaitan ini juga ya, kalau kita ingat memang di awal pandemi cukup populer lagi olahraga bersepeda, itu banyak sekali orang yang memutuskan untuk membeli sepeda baru ya, karena untuk olahraga yang di luar ruangan. Ini juga terlihat masih berlanjut, jadi laporan yang digunakan dalam IPO ini adalah per 30 September 2021, ini masih cukup berlanjut, trennya cukup baik nih. Kenaikan penjualannya masih cukup signifikan, yaitu 123% secara year on year, dengan net profitnya juga masih tumbuh cukup baik, yaitu 26% secara year on year. Oke, mungkin sekian dulu tadi untuk ulasan IPO dari calon emiten baik. Untuk teman-teman yang sekiranya berminat dapat melakukan pemesanan melalui NH Korindo Sekuritas untuk IPO-nya ya. Oke, akhir kata saya ucapkan terima kasih telah memperhatikan dan salam investasi. Terima kasih.